Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Raffi Ardiansyah Kosmara dengan NPM 237002060. Ya, di sini saya akan coba menjelaskan terkait dengan tugas UTS mata kuliah Teknologi Kontemporer dengan dosen mengampu Ibu Nurmela, di mana dari ketentuan yang diinstruksikan itu membuat sebuah video presentasi dengan durasi minimal 5 menit dan maksimal 10 menit mengenai bagaimana tren energi masa kini berkembang gitu, beserta dengan faktor pendorongnya dan lain-lain. Nah, kemudian juga mengenai beberapa ketentuan memuat unsur, yaitu yang pertama adalah identifikasi tren energi masa kini, di mana dijelaskan mengambil salah satu atau beberapa tren berikut dari mulai energi surya, angin, baterai, dan penyimpanan energi dan yang lainnya gitu. Kemudian untuk poin 2 yaitu kaitkan dengan kejadian global terbaru, di mana kejadian tersebut itu menghubungkan beberapa sub juga. Ada perang atau konflik, kemudian B krisis energi, C-nya gangguan jalur distribusi mengenai energi global, kemudian poin-poin yang lain yang tertera di Google Classroom. Nah, di mana untuk poin 3 itu jelaskan bagaimana bidang teknik elektro itu berperan dalam menjawab tantangan tersebut. Untuk poin 4-nya yaitu menawarkan solusi atau gagasan inovatif. Kemudian yang kelima, dampak yang disampaikan bagi Indonesia itu sendiri. Kayak paling di sini saya sudah membuat PowerPoint-nya sendiri untuk ringkasan beberapa yang menjawab terkait dengan aspek-aspek muatan yang diinstruksikan itu sendiri. Kayak yang pertama itu kan eh, ada transformasi energi global, di mana tren, tantangan, dan peran teknik elektro itu sendiri. Nah, untuk saat ini, dunia sedang mengalami perubahan besar dalam cara memproduksi dan menggunakan energi. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi didorong oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kebutuhan listrik, kemudian krisis iklim, serta ketidakstabilan kondisi global. Menurut International Energy Agency, dunia sedang memasuki fase energi transition, di mana yaitu peralihan dari energi yang berbasis bahan bakar fosil menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, atau bisa kita sebut sebagai EBT atau energi baru terbarukan. Nah, di sini perubahan ini sangat penting karena sistem energi lama yang bergantung pada batu bara, minyak, dan gas telah menghasilkan semacam emisi karbon dan juga itu tinggi itu dan itu mampu berkontribusi terhadap pemanasan global. Nah, oleh karena itu eh, diperlukannya sistem energi baru yang lebih efisien, ramah lingkungan, serta mampu memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Nah, di sini juga peran kita sebagai teknik elektro itu menjadi sangat penting. Oke, untuk slide PPT-nya. Nah, pertama itu mengapa sekarang itu terkait dengan tren energi masa kini. Nah, di mana ada tiga kata kunci yang saya ambil di sini dari mulai krisis iklim, di mana itu kenaikan emisi CO2 memaksa percepatan dekarbonisasi dan transisi dari pembangkit fosil. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita terus memanfaatkan energi fosil yang memang tentunya lambat laun ke depannya akan habis dan juga melihat daripada aspek polusi yang dihasilkan itu cukup besar juga untuk pemanasan global. Kemudian untuk dalam aspek geopolitiknya, nah dalam gangguan pasokan energi global, misalnya konflik, embargo, kemudian mendorong diversifikasi sumber daya, itu mempengaruhi gitu terkait dengan aspek geopolitik tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah lonjakan dari digitalisasi, di mana digitalisasi ini mendorong lonjakan kebutuhan listrik akibat AI, data center, dan elektrifikasi transportasi. Nah, kemudian juga kalau menurut eh, International Energy Agency, itu dunia memasuki fase energi transition. Jadi itu secara tidak langsung itu mampu membuka peluang besar gitu bagi kita sebagai bidang ke teknik elektron. Nah, itu barangkali yang menjadi sebuah landasan mengapa sekarang gitu kita harus mendorong terkait dengan tren masa energi tersebut. Oke, kemudian
tren energi utama yang sudah saya coba ringkas di sini adalah mengenai ada beberapa hal yang saya masukkan di sini dari mulai eh, dominasi energi terbarukan, di mana kapasitas terbarukan diproyeksikan itu dua kali kurang lebih sebelum tahun 2030, di mana solar PV ini salah satu opsi listrik termurah. Jadi solar PV ini salah satunya yang mendorong ataupun mendominasi untuk kebutuhan listrik sekarang dan menjadi opsi yang termurah gitu karena sudah maraknya penggunaannya juga. Kemudian yang kedua adalah elektrifikasi dan digitalisasi, di mana IP, kemudian data center dan smart device meningkatkan permintaan listrik dan kebutuhan fleksibilitas grid. Nah, jadi diperlukannya pasokan energi listrik untuk memenuhi elektrifikasi dan digitalisasi yang memuat tadi beberapa yang tadi saya sampaikan. Kemudian energi storage atau BES, di sini penyimpanan energi menjadi kunci mengatasi intermittence dan juga menjaga keseimbangan pasokan permintaan. Nah, di balik sisi jalur distribusi, kemudian transmisinya, di sini energi storage juga berperan penting dalam menyimpan muatan-muatan tersebut gitu. Karena kalau misal kita terus memproduksi, memikirkan bagaimana proses produksi menggunakan EBT, tapi tanpa memikirkan proses penyimpanannya, nah itu perlu diperhatikan. Kemudian juga desentralisasi dan microgrid, di mana perpindahan dari sistem terpusat ke arsitektur, kemudian terdistribusi, entah itu rooftop atau microgrid, itu meningkatkan resiliensi lokal. Nah, itu barangkali yang menjadi tren energi utama. Kemudian, untuk investasi dan dampak ekonomi. Nah, investasi global ke energi bersih meningkatkan pesat menurut IRENA gitu. Melewati investasi dan energi fosil di banyak pasar. Ini menjelaskan arah kebijakan mengenai dekarbonisasi menjadi prioritas fiskal dan industri, di mana juga investasi infrastruktur jaringan serta penyimpanan meningkat. Kemudian peluang riset dan juga manufaktur untuk teknologi power elektronik dan ISS. Nah, di sini merupakan sebuah aspek dalam investasi dan juga dampak ekonomi terkait tren energi masa kini yang mampu berdampak secara ekonomi juga. Kemudian juga ada kaitan dengan kejadian global di mana untuk hal ini ada beberapa hal yang memang menjadi korelasi dari segi tren energi ini. Ya, sebelumnya tadi sudah saya sampaikan mengenai geopolitik, namun di sini saya coba kembali terangkan kembali di mana mengenai geopolitik itu perang dan juga gangguan pasokan, di mana Rusia vs Ukraina ini mempengaruhi gitu terkait pasokan kebutuhan minyak dan juga gas secara tidak langsung mempengaruhi secara geopolitik di dunia global. Nah, ini kan akhirnya memaksa percepatan adopsi renewables, sehingga diperlukannya memang hal-hal seperti ini sebagai upaya mitigasi gitu, ketika nantinya ada eh, aspek-aspek geopolitik yang memasuki tren energi masa kini. Kemudian juga harga energi, di mana fluktuasi atau perubahan minyak atau fluktuasi minyak dan gas meningkat dan juga beban subsidi dan mendorong stabilitas harga melalui terbarukan. Nah, kemudian juga perubahan iklim, cuaca ekstrim meningkatkan urgensi mengurangi emisi dari pembangkit fosil. Kemudian juga ada permintaan energi baru dari mulai yang tadi AI seperti dan juga data center ini menambah tekanan ataupun dorongan pada kapasitas dan juga kebutuhan manajemen beban. Jadi secara korelasi dengan kejadian-kejadian global ini sebetulnya umum yang bisa kita ketahui, namun perlu kita cermati kembali apa yang menjadi tuntutan gitu bagi dunia global tersebut. Oke, yang selanjutnya ada peran teknik elektro secara analisis teknik. Secara analisis teknis. Nah, di sini saya sudah coba merangkum ada 5 poin gitu. Dari mulai peran kita sebagai teknik elektro, yang pertama ada sistem tenaga, di mana secara tidak langsung juga itu mampu mendorong serta
memprioritaskan lah. Kita coba prioritaskan terkait analisis load flow, kemudian stabilitas frekuensi, dan upaya mitigasi penurunan inersia akibat penetrasi inverter based resource. Nah, kemudian yang kedua ada power elektroniknya, di mana inverter dan juga konverter canggih untuk integrasi PP atau WAN, kontrol grid forming, dan juga peningkatan efisiensi. Nah, kemudian yang ketiga itu smart grid dan juga kontrol. Dari mulai sensor, kemudian sistem komunikasinya, basis komunikasinya, kemudian SCADA atau EMS, dan juga untuk monitoring real time-nya, demand response-nya, dan juga shift healing-nya. Nah, untuk yang keempat itu dalam sistem proteksi dan otomasinya itu sendiri. Dari mulai relay digital, kemudian proteksi koordinatif, dan juga isolasi cepat untuk menjaga keamanan operasional di jaringan terdistribusi. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan energi atau BSS, yaitu superkapasitornya dan strategi pengendalian untuk stabilitas frekuensi dan cadangan energi. Jadi secara sederhananya ini merupakan sebuah acuan yang bisa dijadikan nantinya sebagai landasan di mana peran kita sebagai teknik elektro itu sangat berperan penting gitu dalam kelima aspek tersebut. Nah, adapun beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dalam hal ini gitu. Makanya perlu dicermati kembali terkait apa yang menjadi analisis bagi seorang insinyur di sini gitu. Oke, terus ada solusi dan juga inovasi praktis, di mana ada empat hal di sini yang sudah saya coba ringkas. Yang pertama itu microgrid berbasis renewable, di mana sistem mandiri cocok untuk daerah terpencil dari mulai integrasi PP, BSSS, dan juga kontrol dispatch lokal. Kemudian smart grid berbasis AI, di mana prediksi beban itu optimasi dispatch dan juga fall detection berbasis machine learning. Nah, kemudian ada yang ketiga itu integrasi P atau P2G, P2G, di mana IP ini berperan sebagai penyimpanan terdistribusi untuk meredam puncak beban dan menyediakan cadangan. Jadi ketergantungan kita dalam hal bahan bakar fosil itu terutama dalam aspek transportasi bisa didorong atau bisa disederhanakan itu mengenakan integrasi IP itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, hybrid energy system, di mana itu adalah perpaduan solar dan juga wind tambah BSS sebagai penyimpanan untuk meningkatkan reliability dan juga mengurangi variabilitas. Nah, beberapa hal ini saya menjadikan sebuah solusi dan juga inovasi praktis bagi solusi masa depan. Itu barangkali dari keempat solusi dan juga inovasi praktis yang sudah saya coba tawarkan. Oke, kemudian di sini ada dampak dan peluang untuk Indonesia, di mana dari peluangnya itu sendiri, yang pertama itu potensi solar besar atau iklim tropis, di mana potensi angin di kawasan tertentu. Kemudian yang kedua ada target net zero untuk 2060 yang mendorong kebijakan dan investasi. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan smart grid PLN membuka ruang inovasi. Nah, tadi kita berbicara mengenai peluang, adapun tentunya tantangan gitu, yang menjadi struggle nantinya ketika memang itu direalisasikan secara cukup masif. Nah, yang pertama itu infrastruktur jaringan yang belum merata serta kebutuhan modernisasi. Ini pembuatan infrastruktur belum merata itu sebetulnya banyak faktornya. Dari mulai aspek kebutuhan serta kondisi yang memang kita pun tidak mendukung hal tersebut. Kemudian yang kedua ada investasi awal, BSSS, dan juga jaringan memerlukan pembiayaan. Jadi secara tidak langsung investasi yang dibutuhkan untuk hal ini itu memerlukan investasi yang besar sekali gitu di awal. Meskipun hal tersebut menjadi nilai yang cukup bagus, namun kiranya hal itu bisa dianalisis ke depannya apakah memang peluang balik modalnya juga cukup lama atau memerlukan waktu sebentar. Nah, itu barangkali. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan batu bara itu masih menjadi dominan dalam bauran energi. Nah, seperti yang kita tahu juga sekarang untuk
sebagai bahan bakar ataupun bahan dasar untuk pembangkit-pembangkit itu masih memerlukan ketergantungan mengenai energi dari energi fosil itu sendiri seperti batu bara. Nah, rekomendasi singkatnya kita fokuskan pada modernisasi grid, insentif untuk BESS dan juga program R&D atau Research and Development the Power Electronic Lokal. Nah, itu barangkali yang menjadi rekomendasi singkat dari beberapa tantangan yang menjadi dampak dan peluang bagi Indonesia itu sendiri. Kemudian implikasinya untuk pendidikan dan R&D atau Research and Development di teknik elektro. Yang pertama itu bisa dari kurikulumnya, dari mulai perkuat materi power elektronik, kemudian kontrol grid, forming inverter, dan juga manajemen energi terbarukan. Jadi diperlukannya peningkatan kualitas mutu penjamin dari spek kurikulum itu tersebut. Kemudian ada laboratorium dan juga pilotnya, di mana bangun fasilitas microgrid BSSS, kemudian SBED, dan juga integrasi P untuk praktik langsung. Jadi laboratorium dan juga pilot itu sangat penting untuk para R&D itu bisa melakukan sebuah penelitian yang diperlukan gitu. Dan itu cukup harus merata untuk dibutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kolaborasi dengan industri. Nah, di mana kerjasama universitas sebagai lingkungan pendidikan tinggi dan juga industri itu untuk uji coba teknologi dari mulai pengembangan standar dan juga transfer teknologi. Jadi perlu adanya kolaborasi, perlu adanya kerjasama dari pihak-pihak terkait untuk melakukan capaian-capaian tersebut. Dari mulai tadi penguatan mutu penjaminnya seperti apa, kemudian secara fasilitasnya seperti apa untuk mendukung dan menjamin nantinya perkembangan tersebut dan juga pihak-pihak yang mampu berkolaborasi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan dan juga sumber. Yang pertama itu ada transisi energi adalah kenyataan di mana energi terbarukan, kemudian elektrifikasi dan juga digitalisasi itu menjadi pusatnya. Nah, kedua adalah teknik elektro memainkan peran kunci dalam integrasi, kontrol, dan juga proteksi jaringan di masa depan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk Indonesia sendiri adalah peluang besar disertai kebutuhan investasi dan kesiapan teknologi. Nah, jadi secara kesimpulan itu merupakan 3 poin yang saya ambil di sini. Apalagi untuk Indonesia sendiri kan ingin mencapai Indonesia emas bukan lagi sebagai negara yang berkembang, melainkan negara yang ingin maju dan setara dengan negara-negara besar gitu. Nah, kemudian untuk sumber yang saya ambil di sini tentunya sumber yang cukup kredibel dari mulai International Energy Agency, dari World Energy Outlook, kemudian yang lainnya ada beberapa yang sudah saya cantumkan di sini. Nah, barangkali terkait dengan penjelasan yang sudah tadi saya rangkum dan juga kiranya itu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diinstruksikan di tugas tersebut. Cukup sekian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.